Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Pratama, NIM 2019 313007 dari program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen kepemimpinan, tipe kepemimpinan dan perilaku individu. Tipe dan gaya kepemimpinan. Tipe kepemimpinan dapat diartikan sebagai bentuk atau pola jenis kepemimpinan yang di dalamnya diimplementasikan satu atau lebih perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Sedangkan gaya kepemimpinan diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku para anggota organisasi atau bawahannya. Sehubungan dengan itu, Eugene Emerson, Jennings, dan Robert Golembowski mengemukakan 6 tipe kepemimpinan yang terdiri dari A. Tipe dan gaya kepemimpinan otoriter. Tipe kepemimpinan ini menghimpun sejumlah perilaku atau gaya kepemimpinan yang bersifat terpusat pada pemimpin atau sentralistik sebagai satu-satunya penentu, penguasa, dan pengendali anggota organisasi dan kegiatannya dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Pemimpin ini tidak mengikut sertakan dan tidak memperbolehkan bawahan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan tidak mentoleransi adanya penyimpangan. Pemimpin otoriter merasa memperoleh dan memiliki hak-hak istimewa dan harus diistimewakan oleh bawahannya. Dengan kata lain, anggota organisasi atau bawahan tidak memiliki hak sesuatu apapun dan hanya memiliki kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan keputusan dan perintah. Tugas dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan tanpa boleh membantah. Apabila pelaksanaannya berbeda dari yang diputuskan atau diperintahkan, meskipun hasilnya lebih baik, akan diartikan oleh pemimpin sebagai penyimpangan atau kesalahan yang harus dijatuhkan hukuman atau sanksi. Pemimpin otoriter berpendapat keberhasilan dapat dicapai dari rasa takut bawahan pada nasibnya yang akan memperoleh sanksi atau hukuman berat dan merugikan apabila berbuat kesalahan atau kekeliruan atau penyimpangan dari keputusan pemimpin. Kondisi itu akan menimbulkan kepatuhan yang tinggi karena rasa takut atas atau kepatuhan yang bersifat palsu atau berpura-pura pada pimpinan. Kepemimpinan otoriter, organisasinya tidak dinyatakan milik bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Bawahan sebagai manusia hanya dijadikan alat untuk mencapai tujuan pemimpin. Oleh karena itu, sering terjadi perlakuan yang tidak manusiawi terhadap para anggota organisasi atau bawahan. Anggota organisasi atau bawahan disebutnya buruh atau karyawan yang berada di lingkungannya karena diupah sebagai pembayar pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan secara patuh tanpa membantah. Dampak dari kepemimpinan otoriter yang dilaksanakan pada titik ekstrim tertinggi pada kehidupan organisasi dapat diuraikan di atas adalah 1. Anggota organisasi cenderung pasif, bekerja menunggu perintah, tidak berani mengambil keputusan dan memecahkan masalah. 2. Anggota organisasi tidak ikut berpartisipasi aktif, bukan karena tidak mempunyai kemampuan, tetapi enggan menyampaikan inisiatif, gagasan atau ide, saran, dan pendapat karena merasa tidak dihargai dan bahkan dinilai sebagai pembangkang. 3. Kepemimpinan otoriter yang mematikan inisiatif, kreativitas, dan lain-lain. 4. Pemimpin otoriter tidak membina dan tidak mengembangkan potensi kepemimpinan anggota organisasinya, dalam arti pimpinan tidak melakukan kegiatan sehingga sulit memperoleh pemimpin dan pengganti di antara anggota jika mengharuskan. 5. Disiplin, rajin, dan bersedia bekerja keras serta kepatuhan dilakukan dengan berpura-pura karena takut pada sanksi. Dalam situasi tersebut kerap kali muncul tokoh pengambil muka atau penjilat yang tidak disukai anggota organisasi. 6. Secara diam-diam muncul kelompok penantang yang menunggu kesempatan untuk melawan, menghambat, menyabotase, atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan organisasi terutama pimpinan. 7. Tidak ada rapat, diskusi, atau musyawarah karena dianggap membuang-buang waktu. 8. Disiplin diterapkan secara ketat,
dan kaku, sehingga iklim kerja menjadi tegang, saling mencurigai dan tidak mempercayai sesama anggota organisasi. Pemimpin cenderung tidak menyukai dan menghalangi terbentuknya kelompok atau serikat pekerja yang dibentuk organisasi. Tipe kepemimpinan otoriter yang dilaksanakan di titik ekstrem tertinggi dari pergeserannya ke arah kepemimpinan demokratis terdiri dari 1. Perilaku atau gaya kepemimpinan otokrat. 2. Perilaku atau gaya kepemimpinan diktatoris. 3. Perilaku atau gaya kepemimpinan oktarik lunak atau benevolent autokrik. 4. Perilaku atau gaya kepemimpinan diserter atau pembelot. 5. Perilaku atau gaya kepemimpinan misioneri, pelindung dan penyelamat. 6. Perilaku atau gaya kepemimpinan kompromi, kompromiser. B. Tipe dan gaya kepemimpinan demokratis. Filsafat demokratis yang mendasari pandangan tipe dan semua gaya kepemimpinan ini adalah pengakuan dan penerimaan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki hakikat dan martabat yang mulia dan hak asasi yang sama. Dengan filsafat demokratis tersebut diimplementasikan nilai-nilai demokratis di dalam tipe kepemimpinan yang terdiri dari 1. Mengakui dan menghargai manusia sebagai makhluk individual. 2. Memberikan hak dan kesempatan yang sama pada setiap individu sebagai makhluk sosial dalam mengekspresikan diri melalui prestasi masing-masing di lingkungan organisasinya sebagai masyarakat kecil. 3. Memberikan hak dan kesempatan yang sama pada setiap individu atau untuk mengembangkan kemampuannya yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. 4. Menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan bersama dalam kebersamaan melalui kerjasama yang saling mengakui, menghargai, menghormati kelebihan dan kekurangan setiap individu. 5. Memberikan perlakuan yang sama terhadap tiap individu. 6. Memikulkan kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam menggunakan hak masing-masing untuk mewujudkan kehidupan bersama yang harmonis. Sehubungan dengan itu, Sondang Pesiagian mengatakan bahwa tipe kepemimpinan yang tepat bagi seorang pemimpin adalah tipe yang demokratik dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Kemampuan pemimpin mengintegrasikan organisasi pada peranan dan porsi yang tepat. 2. Mempunyai persepsi yang holistik. 3. Menggunakan pendekatan yang integralistik. 4. Organisasi secara keseluruhan. 5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bawahan. 6. Bawahan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. 7. Terbuka tahap ide, pandangan dan saran bawahannya. 8. Teladan. 9. Bersifat rasional dan objektif. 10. Memelihara kondisi kerja yang kondusif, inovatif dan kreatif. Sejalan dengan uraian terdahulu bahwa tipe kepemimpinan demokratis juga dapat bergerak dari titik ekstrim tertinggi yang menggambarkan gaya atau perilaku kepemimpinan sangat demokratis sampai titik ekstrim yang rendah bertolak belakang menjadi kepemimpinan otoriter. Dalam pergeseran itu, tipe demokratis berlangsung dalam gaya atau perilaku kepemimpinan yang terdiri dari 1. Gaya atau perilaku kepemimpinan birokrat. 2. Gaya atau perilaku kepemimpinan dan pengembangan dan pembangunan organisasi atau developer. 3. Gaya atau perilaku kepemimpinan eksekutif. 4. Gaya atau perilaku kepemimpinan organisatoris dan administrator. 5. Gaya atau perilaku kepemimpinan resmi. C. Tipe kepemimpinan bebas. Tipe kepemimpinan ini pada dasarnya berpandangan bahwa anggota organisasinya mampu mandiri dalam membuat keputusan atau mampu mengurus dirinya masing-masing. Dengan sedikit mungkin pengarahan atau pemberian petunjuk dalam merealisasikan tugas pokok masing-masing sebagai bagian dari tugas pokok organisasi. Sehubungan dengan itu, Jennings dan Golembieski mengatakan bahwa pemimpin membiarkan kelompoknya memantapkan tujuan dan keputusannya. Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter, meskipun tidak sama atau bukan kepemimpinan yang demokratis pada titik ekstrimnya yang paling rendah.
Kepemimpinan ini dijalankan tanpa memimpin atau tanpa berbuat sesuatu dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku anggota organisasinya. Pemimpin seperti itu pada umumnya merupakan seseorang yang berusaha mengelak atau menghindar dari tanggung jawab, sehingga apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan dengan mudah dan tanpa beban, mengatakan bukan kesalahan atau tanggung jawabnya karena bukan keputusannya dan tidak pernah memerintahkan pelaksanaannya. Untuk mengelak dari tanggung jawab itu, sebagai penderita psikomatis, pemimpin tersebut mengatakan bahwa untuk mengelak dari tanggung jawab itu sebagai penderita psikomatis, pemimpin tersebut mengatakan kepalanya pusing atau perutnya sakit atau sedang tidak sehat dan lain-lain. Dalam kenyataannya, sebenarnya pemimpin tersebut tidak menderita penyakit fisik tubuh atau soma seperti yang dikeluhkannya, tetapi menderita gangguan fisik atau mental, psiko atau kejiwaan yang disebut psikomatis. Pemimpin free range seperti itu dalam menghadapi kesalahan atau kegagalan orang yang menggantikannya melaksanakan tanggung jawab yang berat itu tanpa merasa terbebani sesuatu, menyatakan bahwa yang salah bukan dirinya. Gaya atau perilaku kepemimpinan ini antara lain kepemimpinan agitator dan kepemimpinan simbol. Gaya kepemimpinan agitator. Gaya kepemimpinan ini termasuk dalam kepemimpinan laissez-faire dan didominasi oleh perilaku menimbulkan pertentangan atau konflik agar organisasi, bahkan dilakukan juga dengan pihak luar. Perilaku itu didasari kehendak pemimpin untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dirinya dari suasana pertentangan atau kekacauan yang diciptakannya. 2. Gaya atau perilaku kepemimpinan simbol. Gaya atau perilaku kepemimpinan ini pada dasarnya dijalankan tanpa memimpin dalam arti yang sesungguhnya, karena tidak melakukan usaha untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku anggota organisasinya, yang sekedar ditempatkan, dihormati, dan disegani sebagai simbol pada posisi puncak di lingkungan organisasinya. Posisi itu selain sebagai kehormatan, mungkin pula disebabkan sesuatu yang lain, seperti tradisi, keturunan, nama besar, dan lain-lain. D. Hubungan teori kepemimpinan dengan gaya atau perilaku kepemimpinan. Semua gaya atau perilaku kepemimpinan seperti diuraikan di atas dapat dilaksanakan hubungan atau terkait erat dengan teori kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi sebagaimana telah banyak disinggung dalam uraian-uraian terdahulu. Pola orientasi kepemimpinan yang pengimplementasinya terkait dengan gaya atau perilaku kepemimpinan tersebut sebagai berikut. 1. Kepemimpinan yang berorientasi atau mementingkan tugas. 2. Kepemimpinan berorientasi atau mengutamakan hubungan. 3. Kepemimpinan berorientasi atau mementingkan hasil. 4. Kepemimpinan yang berorientasi atau mengutamakan anggota organisasi. Gaya perilaku kepemimpinan lainnya. Dalam kenyataan yang sulit untuk dibantah bila dinyatakan terdapat beberapa gaya atau perilaku kepemimpinan yang tidak dikategorikan ke dalam salah satu tipe kepemimpinan yang telah diuraikan terdahulu. Sehubungan dengan itu, sekurang-kurangnya dapat 4 gaya atau perilaku kepemimpinan seperti itu. Keempat gaya atau perilaku kepemimpinan itu adalah gaya atau perilaku kepemimpinan ahli atau expert, gaya atau perilaku kepemimpinan karismatik, 3 gaya atau perilaku kepemimpinan paternalistik, dan 4 gaya atau perilaku kepemimpinan transformasional. Keempat gaya atau perilaku kepemimpinan tersebut akan dibahas berikut. Gaya atau perilaku ahli expert. Gaya atau perilaku pemimpin ini didasarkan pada kepemilikan keahlian tertentu oleh seorang pemimpin sesuai dengan bidang menjadi tugas pokok atau pekerjaan utama di lingkungan sebuah organisasi. 2. Gaya atau perilaku kepemimpinan karismatik. Gaya atau kepemimpinan karismatik ini bersandar pada karakteristik kualitas kepribadian yang istimewa, sehingga mampu menciptakan kepengikutan pada pemimpin yang sebagai panutan, yang memiliki daya tarik yang sangat memukau, dengan memperoleh pengikut yang banyak, sangat besar jumlahnya. 3.
gaya atau perilaku pemimpinan paternalistik. Kepemimpinan paternalistik adalah pemimpin yang perannya diwarnai oleh sikap kebapak-bapakan dalam arti bersifat melindungi, mengayomi, dan menolong anggota organisasi yang dipimpinnya. 4. Kepemimpinan transformasional. Pendekatan kepemimpinan lain pada dasarnya menuntut anggota organisasi atau bawahan untuk mengikuti arahan yang diberikan pemimpin. Sedang kepemimpinan transformasional lebih menekankan pada kegiatan pemberdayaan melalui peningkatan konsep diri bawahan atau anggota organisasi yang positif. Kepemimpinan mencakup kegiatan merealisasi strategi melalui tindakan kepemimpinan transformasional yang sesuai dengan fungsi dan situasi. Menjadi pemimpin yang dapat mempengaruhi dan diakui bawahan anggota orientasi. Memotivasi bawahan untuk organisasi untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin pada semua jenjang, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan organisasi, memimpin untuk mempertahankan kejayaan atau eksistensi organisasi dan menciptakan cara kerja yang lebih mudah. Karakteristik individu. Sumber daya yang terpenting dalam suatu organisasi adalah sumber daya manusia. Orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi agar suatu organisasi dapat tetap eksistensinya. Setiap manusia mempunyai karakteristik individu yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Masa depan seorang individu dalam organisasi tidak bergantung pada kinerja saja. Manajer juga menggunakan ukuran subjektif yang bersifat pertimbangan. Apa yang dipersepsikan oleh penilai sebagai karakter atau perilaku karyawan yang baik atau buruk akan mempengaruhi penilaian. Menurut Miftah Toha 2007 berkaitan dengan karakteristik individu, bahwa individu membawa ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Ini semua adalah karakteristik yang dimiliki individu dan karakteristik yang akan memasuki suatu lingkungan baru, yakni organisasi. Sementara itu, Bassau dan Grant mengemukakan beberapa ciri-ciri pribadi meliputi jenis kelamin, status perkawinan, usia, pendidikan, pendapatan keluarga, dan masa jabatan. Sedangkan menurut Nimran bahwa karakteristik individu adalah ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Selain itu, menurut Gibson James L. yang dialih bahasakan oleh Nunu Ardiani, bahwa yang dimaksud dengan karakteristik individu adalah kemampuan dan kecakapan, latar belakang, dan demografi. Klasifikasi dari demografi adalah jenis, kelamin, dan ras. Perilaku pekerja menentukan hasil. Mereka dapat menghasilkan prestasi jangka panjang yang positif dan pertumbuhan diri atau sebaliknya, prestasi jangka panjang yang jelek atau kurang berkembang. Sedangkan menurut Robin Stephens dan Judge Timothy yang dialih bahasakan oleh Diana Angelica, bahwa karakteristik individu adalah kemampuan, karakteristik biografis, pembelajaran, sikap, kepribadian, persepsi, dan nilai-nilai. Indikator karakteristik individu. 1. Letak kendali, locus of control. Hal ini berkaitan dengan keyakinan individu sehubungan dengan penentuan hasil. Bahwa individu yang mempunyai letak kendali internal, yakni meyakini bahwa hasil atau reward yang mereka peroleh didasarkan pada usaha yang mereka lakukan sendiri. 2. Kesediaan untuk menerima pengaruh. Kesediaan orang untuk menerima pengaruh dari orang lain. Bawahan yang tingkat authoritarianism yang tinggi cenderung merespon gaya kepemimpinan yang direktif, sedangkan bawahan yang tingkat authoritarianism rendah cenderung memilih gaya kepemimpinan yang partisipasif. Bawahan yang mempunyai kemampuan yang tinggi cenderung memiliki gaya kepemimpinan achievement oriented, sedangkan bawahan yang mempunyai kemampuan rendah cenderung memilih pemimpin yang suportif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.